Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur kasih setia Tuhan begitu baik buat saya dan saudara. Mari saat ini kita mau datang, kita mau memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Katakan, Tuhan, ini hidup kami, lingkupi kami dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun badai yang harus kami alami, kami mau tenang karena kami punya Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku
kami tenang bersama-Mu. Ada kekuatan, ada kedamaian, dan kami tidak takut untuk menjalani hari-hari kami bersama-Mu Tuhan. Sebab Engkau melingkupi kami dengan kuasa kasih setia-Mu, dengan kebaikan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami Bapa. Untuk itu jiwa kami mau tenang bersama Engkau. Kami mau berada dalam naungan-Mu Tuhan, naungan sayap-Mu yang memberikan kami kekuatan. Hari ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Apapun yang menjadi perkataan firman-Mu, kami mau bawa dan kami mau mengimani, kami mau percaya. Untuk itu jaga konsentrasi hati, pikiran kami supaya tetap berada dalam kasih setia Tuhan. Jauhkan kami dari roh-roh yang jahat, roh-roh yang mengganggu pikiran dan kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami mau sungguh-sungguh mendengarkan sabda firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita boleh bertemu kembali setelah 2 hari ya, lamanya saudara menanti YouTube channel kami, dan kami mohon maaf karena kami 2 hari belum bisa konsisten karena ada satu dari lain hal ya saudara. Suami saya sakit ya saudara. Mungkin saudara, suami saya kemarin sudah men-sharingkan bahwa kemarin suami saya sakit saudara. Tetapi saya bersyukur karena pelayanan itu bukan cuma kita di luar, tetapi di mana melayani itu dari dalam ya saudara. Waktu itu saya berpikir bahwa saya bisa untuk rekam video, untuk duduk, tapi saya nggak bisa ngedit ya saudara. Jadi yang bisa ngedit itu adalah suami saya. Tetapi semuanya itu Tuhan memberikan yang terbaik ketika Tuhan mengajarkan saya untuk suami juga bersama suami untuk berdiam di dalam hadirat Tuhan saudara. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu baik ya. Ketika suami saya sakit, di mana suami saya ini makan ya, salah makan saudara ya, berdampak sekali. Jadi suami saya ini memang dia suka pedes ya, terus santan juga. Dan saya kemarin tuh memang lagi pingin masak yang santan gitu kan. Tapi entah kenapa suami saya tuh makannya banyak gitu. Dia senang sampai nambah ya malamnya itu. Dan besok paginya dia lemes ya, akhirnya lemes. Terus dia buang-buang air. Terus panas juga ya saudara. Dan dari situ saya belajar bahwa memang mulut ini satu kecil ya, tetapi dia berdampak ketika kita memasukkan hal-hal yang tidak berguna untuk tubuh sebenarnya ya. Dan itu berdampak sekali untuk kesehatannya sebenarnya ya. Dan di situ saya belajar bahwa penguasaan diri itu penting sekali ya. Ketika kita menginginkan bahwa bagi kita yang lihat ini enak gitu ya, udah lama ini ya yang kita dambakan dan inginkan, dan belum tercapai. Ketika kita menginginkan sesuatu ya saudara, kadang kita tidak melihat apakah ini itu baik atau tidak ya. Dalam hidup ini kita pasti akan ada pada 2 pilihan, di mana pilihan yang baik atau tidak baik. Tapi kadang manusia lemah dalam memilih segala sesuatu karena melihat pada logika. Tetapi kalau Tuhan memberi itu sesuai, dan Tuhan tahu yang terbaik untuk jangka panjangnya. Dan puji Tuhan, suami saya hanya melewati sakit 2 hari. Kami benar-benar berusaha penyembuhan dari rumah. Kami berdoa, kami bersekutu, kami lebih dekat kepada Tuhan, dan bersyukur bahwa dalam keadaan apapun kami belajar untuk selalu mengingat Tuhan dan tidak menyalahkan keadaan. Justru kami belajar untuk mengintrospeksi diri ya. Sebab itu yang Tuhan kan kehendaki ya saudara. Jadi kalau sakit, saudara jangan berpikir bahwa oh ini ujian hidup gitu ya. Ya memang ujian hidup juga. Tetapi dipikir-pikir jangan sampai sakit itu mendatangkan dosa kita sendiri. Yaitu dosa yang tidak bisa menguasai diri ya saudara.
menguasai diri, tidak menguasai diri itu juga dosa loh ya. Ya saudara, hal sekecil apapun, kalau kita bisa menguasai diri, pasti tidak akan berdampak ya. Untuk itu saya belajar bahwa ketika suami saya sakit, kita belajar untuk bisa menjadi lebih baik, untuk bisa mengakui dan tidak mengulanginya lagi ya saudara ya. Kalau udah sehat jangan lupa ya. Terus kalau sudah sehat kayaknya udah deh makan sambal lagi, makan pedas lagi ya, sudah tidak ya. Sudah sebagai pelajaran buat saya juga sebagai istri untuk memberikan makanan asupan yang tepat ya buat suami saya. Dan hari ini kita mau baca firman Tuhan di Lukas 8 ayat 22 sampai pada ayatnya yang ke-25. Judulnya adalah Angin Ribut Diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru-guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghadik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Amin, puji nama Tuhan. Firman Tuhan ini sangat menggerakkan saya ketika angin ribut diredakan, di mana ya Tuhan bersama murid-muridnya yang mau menyeberang ke Danau Galilea, di mana ada ombak gelombang. Di situ Tuhan tidur. Tuhan tidur dengan nyenyak. Kenapa Tuhan bisa tidur dengan nyenyak? Padahal badai itu, gelombang itu besar, bahkan airnya masuk ke dalam perahu. Ya, karena Tuhan percaya bahwa Allah Bapa di surga memelihara. Saudara, banyak dari kita atau saudara dan saya kalau sudah mempercayai seseorang, misalnya saudara mau keluar kota, saudara punya hewan peliharaan di rumah, ya ketika pergi keluar kota mungkin hewannya tidak bisa dibawa, akhirnya saudara menitipkan pada pet shop ya, dimana bisa untuk dititipkan, bisa untuk merawat, bisa memberi makan ya, karena sudah percaya sekali. Bagaimana perasaan saudara ketika saudara beranjak pergi dan menitipkan hewan kesayangan saudara ke pet shop? Pasti saudara sudah aman, sudah tenang ya, pasti ya. Saudara merasa tenang, merasa aman karena ya sudah dititipkan pada pet shop ya, bahwa pet shop ini bisa menjaga hewan pelihara kita dengan baik. Ataupun juga halnya seperti kita ke dokter ya, saudara percaya saja ketika dokter kasih resep atau mungkin masuk ke rumah sakit dikasih infus, tidur di sana, disuntik dan sebagainya, saudara percaya bahwa ini dokter, dia terpercaya gitu ya. Atau saudara naik pesawat, saudara percaya kepada pilot, padahal saudara sebenarnya nggak kenal sama pilotnya ya, tetapi saudara percaya bahwa saudara akan mendarat dengan selamat ya. Tetapi bagaimana saudara menumbuhkan kepercayaan saudara kepada Tuhan? Ya, susahnya kenapa? Karena saudara menganggap bahwa Tuhan itu tidak kelihatan, Tuhan itu nggak tahu di mana gitu ya. Padahal sebenarnya Tuhan itu selalu ada menyertai saya dan saudara. Bahkan Immanuel itu bukan slogan, bukan kata-kata yang untuk memberikan kekuatan dan motivasi, tetapi Immanuel itu benar-benar Allah itu menyertai kita. Allah itu ada ya. Seperti halnya ketika Tuhan berada dalam perahu itu, Tuhan merasa aman, percaya
bahwa ada perlindungan Allah Roh Kudus di surga yang melindungi dan menjaga. Seberapa dari saya dan saudara mungkin berpikir ketika punya masalah, saudara nggak bisa tidur, ya susah tidur, memikirkan banyak hal, ya saudara, banyak hal yang saya dan saudara pikirkan, banyak hal yang menjadi pergumulan, makanya otak kita tuh bekerja terus, gimana caranya, gimana solusinya. Kalau saya lagi ada banyak pekerjaan, ya saudara, itu apalagi udah mau end month gini ya, target gitu ya, aduh kepikiran gimana caranya, aku udah berusaha semampu aku Tuhan, udah begini udah begitu, gimana lagi ya Tuhan, gimana lagi. Jadi kayaknya tuh aduh sulit, gak bisa tidur ya, suami udah tidur, anak udah tidur, saya nggak tidur, bolak balik ya, sama seperti saya atau nggak saudara ya, pasti ada yang sama ya, bolak balik gak bisa tidur ya, mikir merem gak bisa merem ya, karena otak kita nggak beristirahat, karena kita mikir, kita khawatir akan apa yang sebenarnya dalam hidup ini. Padahal kita itu harus seperti dimana kita itu meletakkan kepercayaan kita kepada manusia, ya. Manusia saja saya dan saudara bisa percaya begitu 100%. Lah, kenapa saudara tidak percaya kepada Tuhan yang memberikan hidup saudara? Bahkan Dia berjanji, Immanuel, Allah yang menyertai, Allah yang memberikan saya dan saudara kemampuan dan kekuatan. Untuk itu saya belajar dalam hidup ya. Setiap saya sharing kepada saudara setiap hari ya, bahwa saya men-sharingkan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Bagaimana saya menghadapi masa sulit, saya juga men-sharingkan kepada saudara bahwa hidup saya dan saudara itu sama. Tidak ada yang melewati katakan mulus ya. Walaupun kemarin suami saya barusan sakit ya, dimana saya harus mengabarkan kepada saudara bahwa percaya Tuhan itu kasih kekuatan, kesembuhan, mujizat, dan itu saya harus alami kemarin, dimana saya harus percaya, meletakkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Benar-benar saya plong sekali ketika saya men-sharingkan ini. Sebenarnya saya sedang belajar, saya juga sedang menerapkan dalam hidup saya. Jadi saya nggak bilang bahwa saya ini orang yang sempurna, orang yang tidak pernah sakit, orang yang tidak punya susah, orang yang tidak punya beban hidup. Pasti saya punya beban hidup, tetapi bagaimana cara pandang saya dan saudara dalam menghadapi, dalam melihat beban hidup saya dan saudara. Semua orang punya pergumulan ya, kita semua punya pergumulan. Untuk itu ya, di firman Tuhan ini Tuhan berkata bahwa ayat ke-25 ya, lalu Tuhan katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu ya. Sama hal dalam hidup ini, ketika kita bimbang di hadapan Tuhan, padahal Dia memiliki hidup saya dan saudara, Dia menciptakan saya dan saudara. Kenapa saudara khawatir? Sampai Tuhan bilang, di manakah kepercayaanmu? Ya, maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Amin. Walaupun badai taufan ke danau ya, sampai airnya masuk, tetapi Tuhan ya ada dalam perahu itu. Berarti Tuhan mau mengajarkan murid-muridnya untuk percaya bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan saya dan saudara. Untuk itu saudara, mari letakkan kepercayaan kita kepada Tuhan 100% ya. Jangan berkata bahwa manusiawi kalau kita nih bimbang, ragu. Oh, jangan. Saudara kalau bilang begitu, maka selamanya akan menjadi excuse di mana kita menjadi bimbang dalam hidup kita. Karena kita berkata manusiawi, tidak. Putuskan dalam nama Yesus. Jangan membiarkan kesempatan iblis mencuri damai atau celah. Karena keraguan-raguan itu bukan milik Tuhan. Tuhan ingin supaya saya dan saudara itu punya keyakinan teguh. Seperti saudara mempercayakan
pilot ketika naik pesawat, ketika naik mobil, ketika menitipkan hewan peliharaan, ketika menitipkan anaknya di sekolah, ya. Di mana itu juga saudara harus terapkan kepada Tuhan, ya. Jangan berpikir bahwa Tuhan tidak kelihatan, Tuhan nggak tahu di mana. Enggak, Tuhan itu Immanuel, Allah yang menyertai, menjaga, ya. Seperti ini dalam perahu itu Tuhan ada. Ya, jangan takut. Kenapa engkau tidak percaya bahwa aku ada di sini? Tuhan ingin iman saudara itu bertumbuh. Ya, ketika sakit panggil nama Yesus, bukan panggil ibu Pak bojoku, aduh Yung. Kalau suami saya kalau sakit bilang, aduh saya sering marah. Kamu itu kalau sakit bilangnya dalam nama Yesus, bukan gitu ya, tetapi berteriak, nah dalam nama Yesus, ya. Ketika kita panggil darah Yesus, dalam nama Yesus, itu semacam aliran darah itu kayak dijamah. Karena saya pernah sakit, ya, sakit parah waktu tahun kemarin. Ketika itu memang Tuhan kasih saya supaya saya punya saat teduh bersama Tuhan, ya saudara. Untuk itu jangan tunggu sakit, ya, baru saat teduh sama Tuhan, tetapi dalam sehat, suka, senang kita harus saat teduh, memuji dan memuliakan nama Tuhan, ya. Saya jadi merasa hangat sekali ketika memanggil darah Yesus, ya, karena darah Yesus, darah anak domba yang memberikan kekuatan, kemampuan ketika apapun yang saudara hadapi. Karena fokus manusia kebanyakan pada apa yang dilihat, tetapi Tuhan mau katakan kepada saya dan saudara untuk berfokus kepada apa yang mau Tuhan buat, karena rencana indah yang Tuhan sudah sediakan bagi masa depan saya dan saudara untuk hidup. Untuk itu saya mau hidup benar-benar percaya kepada Tuhan. Saya mau belajar menerapkan. Saya dan saudara harus bisa belajar, ya. Jangan berkata, ya nanti kalau ada kesempatan. Nanti kalau ada kesempatan, kalau nggak ada kesempatan bagaimana? Belajar untuk meletakkan harapan. Mungkin kalau saudara merasa bahwa kok saya belum dijawab-jawab, saya sudah berdoa, saya sudah ikut ke gereja, saya sudah baca Alkitab, tapi saya belum mendapat jawaban. Saya percaya bahwa jawaban Tuhan itu tepat. Kalau Tuhan belum jawab sekarang, berarti nanti akan ada jawaban yang sangat indah di luar kemampuan, di luar dugaan saya dan saudara. Ya saudara, untuk itu letakkan harapan saudara kepada Tuhan karena Dia memberikan kehidupan, ya. Saya punya satu ilustrasi di mana ada orang yang bertanya kepada pendeta, saya sudah berdoa, saya sudah baca Alkitab, saya setia kepada Tuhan, tetapi kenapa tidak dijawab-jawab? Terus ada satu lagi yang dimana dia tidak setia, dia hidupnya urak-urakan, tetapi kok hidupnya enak, Tuhan begitu jawab dan sebagainya. Terus pendeta itu mengatakan bahwa coba kamu kalau ada pengamen yang nyanyinya fales, terus juga pakaiannya urak-urakan, terus aduh nggak enak dipandang dan sebagainya. Bagaimana respons saudara waktu itu? Dikatakan pendetanya itu, saya bilang, ya saya pasti akan kasih dan biar dia cepat-cepat pergi. Ya saya pikir juga ya seperti itu ya. Kalau saya sebagai ada di posisi orang ini, aku nggak mau lah, udah pergi-pergi gitu ya, berisik gitu kan. Nah sama halnya dengan kita ketika kita berdoa, ketika Tuhan belum menjawab, itu sebenarnya Tuhan pengen kita tuh berlama-lama. Kita berlama-lama di hadapan Tuhan, ya. Saya jadi teringat Bapak Abraham yang 40 tahun menanti anak, lama sekali ya. Tetapi Tuhan tuh kasih yang indah loh saudara. Dan percayalah, ketika dalam proses kita berdoa, malah justru kita tuh ada dikasih kekuatan. Kita dikasih kemampuan, kita dikasih jalan keluar yang sebenarnya kita mungkin jawabannya itu belum dijawab, ya, apa yang menjadi pergumulan kita belum dijawab, tapi Tuhan tuh kasih kekuatan loh dalam setiap hari kita melewati. Tuhan itu mau berlama-lama dengan saya dan saudara ya. Kalau kita ada pengamen yang nyanyinya bagus, kita nungguin udah nyanyi lagi baru nanti dikasih gitu, kita malah request 5 lagu 3 lagu gitu, karena enak ya didengar. Begitu pun juga
Tuhan ingin kita, saya dan saudara, untuk punya waktu me time, berlama-lama dengan Tuhan. Untuk itu, ayo kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan bersungguh-sungguh. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di saat badai bergelora kami aman di dalam Engkau. Engkau mengajarkan kami untuk percaya bahwa Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai, Allah yang melingkupi dengan sayap-Nya, dengan kasih setia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah terbatas, tangan Tuhan tidak pernah terbatas. Ajari kami untuk percaya Tuhan. Ajari kami untuk meletakkan harapan kami, kekhawatiran kami kepada Tuhan. Sebab Engkau yang memelihara kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Terpujilah nama Tuhan Allah yang hidup. Dan berkati dan urapi kami dalam aktivitas kami hari ini. Jamaah kami yang punya pergumulan, penyakit, ataupun rumah tangga, ataupun pergumulan pekerjaan, keuangan, cita-cita, Tuhan, kami percaya ketika kami letakkan harapan kami 100%, Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Bukan waktu kami yang terbaik, tapi waktu Engkau yang terbaik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.